Minal aidina wal faizin itu kalimat yang terpotong, yang kalau orang paham tidak masalah. Biasanya kan lengkapnya begini. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum, sholatana wa sholatakum, zakatana wa zakatakum, gitu ya. Kullu am wa antum bi khair. Itu. Allahumma ij'al na minal aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Menerima apa? Salat kami, salatmu diterima oleh Allah. Puasa kami, puasamu diterima Allah. Zakat kami, zakat kamu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kullu 'am wa antum bi khair. Semoga semua umur, untuk semua keumuman yang terjadi, atau dalam makna di sini tahun, bi khair, senantiasa diiringi dengan kebaikan. Kullu 'am wa antum bi khair. Senantiasa kalian semua disertai dengan kebaikan. Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami minal aidina, jadikan daripada golongan orang-orang yang kembali, wal faizina, dan jadikanlah kami ya Allah daripada golongan orang-orang yang berbahagia. Dan kalimat ini hanya boleh diucapkan oleh orang yang benar-benar puasa serius di bulan suci Ramadan. Lah ini puasa Ramadan kagak ketemu orang minal aidin wal faizin, yang gak bakal berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمسه فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, khususan ila ruhi al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari al-Qurtubi sunni. نفعنا الله بعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر
Sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Khairul Ummah beserta jajaran pengurusnya, yang sama-sama kita hormati para sepuh tokoh masyarakat, asatidzat, yang sama-sama kita hormati pemangku wilayah, Bapak Ketua RW beserta jajaran pengurusnya. Ada ya Pak RW di sini? Kalau sholat Pak RW di mana? Oh, Pak RW-nya kan ketua kita ya? Otomatis ketua DKM. Lagi tarling. Masih sibuk. Yang sama-sama kita hormati pula para ketua RT seputaran Masjid Khairul Ummah. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita semua, di antaranya nikmat Islam dan iman, nikmat sehat wal afiat, panjang umur, nikmat luasnya rezeki, yang mudah-mudahan dengan karunia nikmat yang tiada terhingga ini, kita selaku hamba Allah patutlah kiranya untuk senantiasa pandai mensyukurinya. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ini sudah tanggal 3 ya. Tanggal 3 apa? Dzulqa'dah. Artinya sudah terlewati bulan Syawal. Mudah-mudahan sebulan lebih yang lalu kita semua melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, yang di dalam bulan suci Ramadan itu kita digembleng lahir dan batin, belajar bagaimana bersabar mengendalikan hawa nafsu, belajar bagaimana lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal-amal solih, baik yang wajib maupun yang sunnah. Pertahanan yang baik di dalam mengendalikan hawa nafsu ini tentu sebagai kilas balik agar iblis senantiasa taubat. Bahasa kita mah taubat, bukan taubat kepada Allah. Enggak begitu lagi ngeselin, mengganggu kita. Walaupun sampai hari kiamat iblis beserta anak buahnya akan senantiasa mengganggu kita. Hikmah Ramadan tentu pengendalian hawa nafsu yang luar biasa. Sampai saya teringat dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yasihu fi kulli yaumi 'idin fayaquluna ahluhu ya sayyidana man aghdabaka inna nukassirhu fayaqulu la syai' walakinna Allah yaghfiru dhunub li hadhihi al-ummati fi hadhihi al-yawm." Suatu kali di setiap hari Id berakhirnya bulan suci Ramadan, iblis selalu berteriak, menjerit,
seperti orang yang kesakitan. Kemudian anak buah iblis ini bertanya kepada iblis, "Ya Sayyidana, man aghdabaka?" Wahai Tuhan kami, siapa orang yang membuatmu murka? Inna nukasirhu, sungguh kami akan memecahkannya, sungguh kami akan melawannya. Fayaqulu, iblis pun menjawab, la syai', tidak apa-apa. Walakinallaha yaghfiru dzunub fi hadhil ummati ala hadhil yaum. Akan tetapi yang membuat aku menjerit, marah setiap hari ini, yakni ketika berakhirnya Ramadan sampainya hari Id, Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa hambanya, mengampuni segala dosa-dosa umat ini. Fayagtashiluhum billadzati wasyahwati wa syubril khamr hatta yaghdibuhumullah. Maka kalian hendaklah membuat mereka kembali sibuk dengan berbagai kelezatan dunia, dengan nafsu syahwat, dengan minuman keras, sehingga Allah akan kembali murka kepada mereka. Artinya iblis itu sangat kesal, sangat marah setiap kali berakhirnya bulan suci Ramadan di hari pertama bulan Syawal. Dia menjerit karena kesal, marah, sebab pada hari itu dosa-dosa umat ini diampuni segalanya. Jadi semua dosa-dosa diampuni. Fi hadhil umat di sini maksudnya umat yang mana? Ya tentunya umat Islam yang memang di bulan suci Ramadan berpuasa. Lah kalau nggak puasa mah dosanya diampuni dari mana? Jadi iblis tuh marah, menjerit, kesal, sebab pada hari itu semua dosa-dosa umat ini, yakni umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diampuni segala dosanya. Nah, kesal iblis. Maka iblis pun menyeru kepada anak buahnya untuk menyibukkan kembali umat ini, menyibukkan kembali untuk perkara kelezatan dunia, senangnya nafsu syahwat, minuman keras, sehingga Allah akan murka. Jadi kalaulah umpama, nah zaman sekarang kan orang latah ya. Tahu sejak kapan itu ya kalimat minal aidina wal faizin? Di mana-mana viral. Di hari pertama bulan Syawal. Bahkan kadang kalau iklan mah seminggu sebelum Idul Fitri udah ada itu iklan-iklan itu. Minal aidina wal faizin, yang artinya apa? Artinya apa, Pak? Mohon maaf lahir dan batin. Ini kesalah kaprahan. Makanya saya bertanya-tanya, ini mulai kapan sih kalimat minal aidina wal faizin? Kemudian kebiasaan orang kita kalau habis Arab kemudian Latin, itu seakan-akan Latinnya adalah artinya itu ya, minal aidina wal faizin, di bawahnya mohon maaf lahir dan batin. Nggak nyambung, Pak, nggak nyambung. Nggak nyambung kalimat minal aidina wal faizin dengan di bawahnya mohon maaf lahir dan, nggak nyambung. Sementara kalimat minal aidina wal faizin itu pun kalimat terputus. Kalimat terputus. Namun kalimat terputusnya ini bagi orang Arab mah udah biasa. Maksud dan tujuan di balik kalimat ini
bagi orang yang memahami, tahu maksudnya. Sama kalau orang kita kan karena sudah terbiasa dengan bahasa, kalau kalimat lengkapnya, kalimat yang baik kan mesti begini, bertanya, Bapak mau kemana? Atau kamu mau kemana? Tapi dengan entengnya cukup dengan satu kata, mana? Gitu ya, mana? Tapi paham yang dimaksud kalimat tanya, mana? Oh, ke pasar gitu. Padahal kalau lengkapnya, kamu mau kemana? Mana? Mending kalau pakai ke, mana? Mau ke pasar gitu. Sama dengan kalimat itu. Lalu minal aidina wal, ini jadi bahas beginian nggak apa-apa ya, biar pada paham ya. Ya nggak apa-apa nih, biar pada paham. Minal aidina wal faizin itu kalimat yang terpotong, yang kalau orang paham tidak masalah. Biasanya kan lengkapnya begini, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum, sholatana wa sholatakum, zakatana wa zakatakum, gitu ya. Kullu am wa antum bi khair. Itu. Allahumma ij'al na minal aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Menerima apa? Salat kami, salatmu diterima oleh Allah. Puasa kami, puasamu diterima Allah. Zakat kami, zakat kamu diterima Allah Subhanahu wa taala. Kullu am wa antum bi khair. Semoga semua umur, untuk semua keumuman yang terjadi, atau dalam makna di sini tahun, bi khair, senantiasa diiringi dengan kebaikan. Kullu am wa antum bi khair. Senantiasa kalian semua disertai dengan kebaikan. Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami minal aidina, jadikan daripada golongan orang-orang yang kembali, wal faizina, dan jadikanlah kami ya Allah daripada golongan orang-orang yang berbahagia. Dan kalimat ini hanya boleh diucapkan oleh orang yang benar-benar puasa serius di bulan suci Ramadan. Lah ini puasa Ramadan kagak ketemu orang minal aidin wal faizin, yang gak bakal berlaku. Lah bagaimana tidak? Ketika Allah maj'alna minal aidina, bagian daripada golongan orang-orang yang kembali suci. Kembali suci dari mana? Lu puasa kagak? Kalau bahasanya begitu. Kembali suci bagi orang-orang yang memang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan semata-mata mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kan kembali suci. Lah kalau puasa kagak. Tapi ketemu orang ya nggak paham sih mungkin kalimatnya. Yang penting mah ikut-ikutan minal aidin wal faizin Pak ya, mohon maaf lahir dan batin gitu. Padahal kalimat ini berlaku bagi sesama orang yang melaksanakan syariat, berpuasa selama bulan suci Ramadan, ditutupnya dengan zakat fitrah. Sebab zakat fitrah ini yang menjadikan sampainya puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, mu'allaqum bainas sama'i wal ard. Jadi puasa itu menggantung pahalanya di antara langit dan bumi, illa bi zakatil fitri, kecuali dengan zakat fitrah. Nah ini pemahaman yang harus diluruskan. Lalu bagaimana yang udah viral? Ya sebenarnya nggak salah. Yang salah yang mengartikannya bahwa minal aidina wal faizin adalah
mohon maaf lahir dan batin. Padahal tadi minal aidina wal faizin artinya, ya Allah jadikanlah kami bagian daripada golongan orang-orang yang kembali padamu. Tentu orang yang kembali kepada Allah adalah orang-orang yang suci. Kalau berdosa mana mungkin kembali. Dan orang-orang yang berbahagia tentu bahagia karena yang tadinya berlumur dosa Allah cabut segala dosanya, pasti bahagia ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda udah lewat 2 hari 3 hari bulan Syawal. Nyatanya mohon maaf lahir batin makan berlaku kapanpun ya. Jadi saya pribadi kepada jamaah sekalian, wabil khusus pula kepada pengurus DKM Masjid Khairul Ummah, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama perjumpaan ada tutur kata yang kurang berkenan, sehingga yang tidak berkenan ini sengaja tidak sengaja telah menyakiti perasaan hadirin sekalian. Sebaliknya, andai pun diantara hadirin telah menyinggung saya, sepertinya sih nggak ada sepertinya. Kalaupun toh mungkin pernah terlintas dulu, namanya udah lupa, pun saya juga membuka pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jadi enak saling memaafkan. Orang kalau mudah saling memaafkan itu hatinya tenang, damai gitu ya. Orang pemaaf itu pasti hidupnya tenang, damai. Sebab kebencian hanya akan menyesakkan dada dan menjauhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga pula pertemuan pada kesempatan pagi hari ini dengan niatan di samping salat subuh berjamaah juga semata-mata thalabul ilm, menuntut ilmu. Dan harapannya sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut kepada pembahasan ta'lim tafsir Al-Jami' di Ahkamil Quran karangan Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, mereka ini orang-orang munafik, la tufsidu, janganlah kalian melakukan perusakan, fil ardi, di bumi. Qalu, ketika mereka berkata seperti itu, ketika mereka diperintah untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, qalu, maka mereka menjawab, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini orang yang membuat perbaikan. Ini jawaban orang-orang munafik. Di dalam surah Al-Baqarah dikatakan sebelumnya, di dalam riwayat Ibnu Juraid bin Mujahid, surah Al-Baqarah itu memuat nuzilat arba'u ayatim min suratil Baqarah fil mu'minin. Di dalam surah Al-Baqarah turun 4 ayat yang menerangkan tentang orang-orang yang beriman, yakni ayat pertama sampai ayat keempat. Mohon maaf, ayat kedua sampai ayat kelima, sebab alif lam mimnya tidak berlaku
wal muraduhu a'lamu, Allahu a'lam bishawab. Jadi 4 ayat di dalam surah Al-Baqarah, yakni ayat kedua sampai ayat kelima, itu menerangkan tentang orang-orang yang beriman. Wa ithnatani fi na'til kafirina. Kemudian 2 ayat di dalam surah Al-Baqarah itu tentang sifat orang-orang kafir, yakni di ayat ke-6 dan ke-7. Itu 2 ayat khusus kepada orang-orang kafir. Wa 13 fil munafiqin. Wa 13 fil munafiqin. Dan 13 ayat yang berkaitan menerangkan tentang orang-orang munafik. Itu dimulai dari ayat 8 sampai ayat 20. Itu berkaitan dengan orang-orang munafik. Jadi ayat 8 sampai ayat 20 itu khusus menerangkan tentang orang-orang munafik. Nah, termasuk saat ini ayat ke-11 berbicara tentang menerangkan tentang orang-orang munafik. Ketika dikatakan kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian membuat kerusakan, qalu innama nahnu muslihun, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang membuat perbaikan. Jadi orang munafik itu selalu berkebalikan dari wataknya. Qauluhu la tufsidu la nahyu. La-nya bermakna la nahi, yakni larangan, jangan, bermakna larangan. Wal fasadu diddus shalah. Fasad itu kebalikan dari lafaz shalah. Kerusakan itu kebalikan dari perbaikan. Wal ma'na fil ayati la tufsidu fil ardi bil kufri wa muwalati ahlihi wa tafriqun nasi anil imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal Quran. Makna ayat la tufsidu fil ardi bil kufri, yakni janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran, dengan kekafiran. Wa mualati ahlihi, dan mempengaruhi keluarganya. Wa tafriqin nas la tusidu wa tafriqin nas, dan memecah belah manusia. Anil imani, dari iman, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari iman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi dan Rasul ini. Wal Quran, dan Quran. Artinya ketika ayat menyatakan la tufsidu, itu bermakna janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi dengan kekufuran. Di dalam riwayat tentang orang-orang munafik di sini, perilakunya adalah mereka seringkali mempengaruhi orang-orang untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mereka, orang-orang yang sudah beriman, dipengaruhi oleh orang-orang munafik ini. Orang munafik itu orang-orang yang masuk Islam tapi munafik. Jadi mereka membuat propaganda kerusakan di muka bumi dengan senantiasa merusak tatanan, memecah belah persatuan manusia dari keimanan kepada Nabi Muhammad SAW, dan memecahkan pemahaman agar manusia menjauh dari Al-Quran. Ala, ayat yang ke-12.
Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang membuat kerusakan. Mereka ini siapa? Orang-orang munafik. Ingatlah, sesungguhnya mereka inilah orang-orang yang membuat kerusakan. Ini ayat ini sebagai bantahan, karena ketika mereka diseru untuk la tufsidu, mereka malah menjawab innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami orang-orang yang membuat perbaikan. Dibantah oleh ayat selanjutnya, ala innahum humul mufsidun. Ingatlah, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak sadar. Lafaz ala innahumul mufsiduna riddan, untuk menolak alaihim, kepada mereka orang-orang munafik. Jadi riddan ini sebagai bahasa penolakan atas ucapan mereka yang menyatakan innama nahnu muslihun, wa takdziban liqaulihim, dan membohongi perilaku mereka atas ucapan mereka yang penuh kedustaan. Inilah yang menjadikan kekurangannya orang-orang munafik, bisa jadi karena kedengkian hatinya atau karena ketiadaan ilmu bagi mereka. Walakin la yash'urun di sini akan tetapi mereka tidak sadar. Ketidaksadaran itu bisa jadi karena pengaruh dunia berkaitan dengan kedudukan, dengan kehormatan di masyarakat, dengan harta benda dan lain sebagainya. Atau walakin la tash'urun, akan tetapi mereka tidak sadar karena memang jauhnya ilmu dari mereka. Kemudian ayat selanjutnya, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum, dan tatkala dikatakan kepada mereka orang-orang munafikun, aminu, berimanlah kalian wahai orang-orang munafik, kama amanan nasu, sebagaimana imannya orang lain. Qalu, maka mereka menjawab, mereka ini orang-orang munafik, anu'minu kama amana sufaha, akankah kami beriman sebagaimana imannya orang-orang yang bodoh? Ini jawaban mereka. Waktu pertama ayat kan mereka kekeh mengaku sebagai orang yang beriman, namun setelah ditelisik senantiasa membuat kerusakan. Ini ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka masuk Islam, senantiasa mereka mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman. Setelah ditelisik, setelah ketahuan belangnya, kemudian dikatakan kembali kepada mereka, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana orang lain beriman. Tapi ketika dinyatakan untuk itu perintah kepada mereka akan keimanan, mereka malah menjawab, jawabannya itu jawaban yang sangat menistakan. Akankah kami beriman sebagaimana imannya orang-orang yang bodoh? Kata sufaha di sini ahli tafsir menyatakan itu ditujukan kepada para sahabat. Jadi para sahabat oleh orang-orang munafik itu dianggap bodoh. Sufaha di sini ditujukan kepada para sahabat. Masa kami hendak beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman gitu. Terlebih ketika awal-awal risalah Islam, kebetulan juga yang masuk agama Islam juga orang-orang lemah, para budak.
Sehingga kalimat ini dengan mudahnya oleh mereka orang-orang munafik diucapkan. Ala innahum humus sufa'a, ala innahum humus sufa'a walakin la ya'lamun. Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, namun mereka tidak mengetahuinya. Sama kalimat ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun sebagai bantahan ucapan mereka tentang kalimat mereka anu'minu kama amana sufaha. Ini bantahan keras dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya mereka lah sesungguhnya orang-orang yang bodoh. Wa idza qila lahum ya'ni al-munafiqin fi qawli muqatil wa ghairuh. Yang dimaksud lahum di sini mereka adalah orang-orang munafik. Aminu kama amanan nasu. Lafaz aminu kama amanan nasu, berimanlah kalian sebagaimana imannya orang lain. Ai saddaqu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syar'ihi. Maksudnya adalah hendaklah kalian membenarkan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariatnya. Kama saddaqal muhajiruna wal muhaqqiquna min ahli Yathrib. Sebagaimana membenarkannya orang-orang muhajirin dan orang-orang yang keyakinannya teguh dari ahli Yathrib. Ahli Yathrib ini kata lain dari kaum Ansor. Jadi kata An-Nas di sini bermakna orang muhajirin dan orang Ansor. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan kembali qalu anu'minu kama amana sufaha. Ini ejekan mereka kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka dikatakan aminu kama amanan nasu, qalu, mereka menjawab anu'minu kama amana sufaha. Hendakkah kami beriman sebagaimana imannya orang-orang bodoh, yakni ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud mereka orang-orang bodoh itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat keji mereka terhadap para sahabat dengan kata sufaha. Sufaha itu dari kata safi. Safi itu mufrad, sufaha itu jamaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian masih seputar perilaku orang-orang munafik dalam surah Al-Baqarah ayat 14, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu, ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka akan berkata, amanna, kami beriman. Jadi orang-orang munafik itu kalau ketemu orang-orang yang beriman, mereka akan berkata, kami orang-orang yang beriman, kami pun beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, qalu, mereka akan berkata, mereka pun menjawab, mereka pun berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami beserta kalian, kami ini sependirian dengan kalian. Innama nahnu mustahzi'un, sesungguhnya kami tadi itu hanya mengolok-olok. Jadi kata-kata amanna di hadapan orang-orang yang beriman
Ucapan mereka orang-orang munafik ketika menyatakan amanna itu hanya olok-olok doang, hanya bermain-main saja. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna unzilat hadhil ayat fi dzikril munafiqin. Ayat ini diturunkan tentang penuturan orang-orang munafik. Qaulu ta'ala wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Khalau bi ila wa urfu antasala bil ba'i. Ini banyak pembahasan nahwu sorafnya, cuman tidak perlu karena panjang. Dan ketika mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, nah di sini makna syaitan itu waqtalafal mufassiruna fil muradi bisyayatin. Para ahli tafsir berbeda pendapat di dalam kehendak makna syayatin. Wa qala Ibnu Abbas wasuddi dan Ibnu Suddi hum ru'usul kufri. Yang dimaksud syayatinihim di sini, syayatinihim yang dimaksud lafaz tadi adalah ra'usaul kufri, yaitu para pemimpin kafir. Wa qala Kilabi atau Kulbi, ada yang menyatakan seperti itu. Ulama yang lain berkata hum syayatinihim al jinnu, yang dimaksud syayatinihim ini adalah jin. Wa qala jam'u minal mufassirina hum kuhan. Dan ahli mufassir yang lain bersepakat bahwa syayatinihim di sini bermakna kuhan itu para dukun, jamaknya dari kahin. Maksudnya apa? Di sini dikatakan bahwa perhatikan orang-orang yang mendatangi dukun. Nah, jujur aja dah, itu orang-orang yang ya sholat, ya. Sholat mereka. Nah kalau sholat berarti ngaku beriman, tapi ketika sampai ke dukun, luntur imannya. Sebab dukun ini bersekutu dengan jin, dengan syaitan. Ini yang dimaksud hum kuhan. Ketika menghadap dukun, para dukun, mereka, kami enggak beriman kok. Tapi tentu inilah yang dimaksud. Kalau dukun zaman dulu mah lebih sadis, Pak. Kalau dukun sekarang mah kan santun-santun ya, nyambi ustad gitu. Jadi syar'i gitu. Kalau dulu dukun itu ya memproklamirkan diri sebagai dukun gitu. Karena zaman jahiliyah dukun itu sebuah predikat yang terhormat, Pak. Sama dengan ahli nujum, ahli perbintangan, penyair, dukun, ahli nujum itu predikat yang luar biasa terhormat di masyarakat. Sebab akan didatangi oleh orang-orang untuk ditanyai permasalahan. Sekarang orang kalau praktek yang seperti itu dikatain dukun gak terima. Kalau dulu dukun itu ngaku sebagai praktek perdukunan. Dan sadisnya karena memang pede atas perdukunannya, ketika ada orang datang maka akan dipertanyakan masalah keimanan. Artinya apa? Kamu percaya datang ke sini bahwa apa yang kulakukan ini benar, bahwa apa yang kulakukan ini bersekutu dengan jin. Hajatmu pingin terkabul, maka kamu harus mengimaniku. Nah, begitu. Kalau dulu mah gentle dukunnya. Otomatis orang kan karena lagi butuh kepepet dunia, iya saya kemarin sholat main-main aja gitu. Jadi ngaku di hadapan dukun itu keimanannya tidak lagi ada dalam dadanya.
Jadi itu. Jadi dulu dunia perdukunan tuh benar-benar nyata. Ada pengakuan predikat kebanggaan atas dukun. Sekarang nyamar. Walaupun kalau sampai di Indonesia mah kata dukun juga tidak mesti yang begitu. Dukun bayi kan ada, dukun pijat. Karena penyebutan. Tentu yang dimaksud dukun di sini adalah yang jelas menyesatkan, yang jelas Allah murka, adalah praktek yang menjadikan manusia berpaling dari Allah. Ini maksudnya. Ketika nyata-nyata si dukun tadi memberikan kebohongan, kedustaan kepada pasien, kemudian membuat doktrinasi bahwa nih, kamu harus yakin dengan ini ada jinnya nih, kamu harus yakin, sehingga keyakinan orang atas kuasa Allah hilang, diganti dengan kuasa jin. Ya, kalau dulu mah terang-terangan seperti itu. Artinya ya, maksudnya ya nggak pukul rata kalau di Indonesia mah, karena dukun bayi, dukun pijet. Ada lagi lah dukun yang lain apa? Itu mah jelas menyesatkan. Artinya penyebutan dukun yang tidak masuk ke sini gitu. Ya dukun bayi kan enggak, dukun pijat itu ya. Dukun pelet. Nah itu. Innama qaulu ta'ala innama nahnu mustazi'un ay mukadzibuna bima nud'iyalah. Yang dimaksud mustazi'un itu mukadzibun. Jadi mereka itu hanya main-main, hanya bohong-bohongan. Jadi ketika kembali kepada pemimpin mereka, tadi ada yang menyatakan para pemimpin kafir, ada yang menyatakan jin, ada yang menyatakan dukun. Ketika kembali, mereka ngucap, kami itu bohong-bohongan doang kemarin, gitu. Ngaku-ngaku beriman, gitu. Ya kalau tadi saya teringat bagaimana pesugihan. Saya dulu pernah waktu masih kuliah kenal dengan orang yang tobat dari pesugihan. Itu jelas Pak. Jadi ketika dia mendatangi juru kunci pesugihan, dia harus tegas menyatakan bahwa saya tidak sholat. Berarti kan mukadzibun, dia berbohong. Ketika sudah sampai pada keyakinannya untuk pesugihan, dia membohongi diri sendiri atas keimanannya, atas sholatnya, atas amal-amal yang menjadikan sampai kepada Allah. Itu jelas harus terucap agar pesugihannya manjur. Ya nggak mungkin pesugihan akan beriringan dengan keimanan. Pesugihan sholat masolat, pesugihan nggak bisa Pak, nggak bisa. Gak mungkin perkara hak dan perkara batil akan beriringan, gak mungkin. Kemudian ayat yang ke-15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yastahzi'u, Allah lah yang akan kembali membalas olokan-olokan mereka. Wa yamudduhum, dan Allah akan memanjangkan, akan melestarikan fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahuna, yang terombang-ambing. Jadi karena Allah murka atas perilaku mereka yang ngaku-ngaku beriman, tapi ternyata mereka hanya main-main dengan keimanannya, maka Allah pun dengan tegas
menyatakan Allahu yastahzi'u bihim. Allah akan kembali mengolok-olok mereka oleh sebab mereka telah mempermainkan keimanan, wa yamudduhum, dan Allah pun akan memanjangkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahuna, yang terombang-ambing. Qauluhu ta'ala wa yamudduhum ayutilu lahum al-muddata. Yutilu artinya dari kata tola yatilu, memanjangkan maknanya. Kemudian qauluhu ta'ala ya'mahuna ay ya'mun. Ada yang menyatakan ya'mun, ya'mahun atau ya'mun. Wa qala al-Mujahid ay yataraddaduna mutahayyiruna fil kufri. Mereka akan selalu terombang-ambing, bergerak hanya seputar dalam kekafiran. Jadi itulah hukuman bagi orang-orang yang mempermainkan keimanan. Maka amat celakalah orang yang ngaku lisannya sebagai orang yang beriman, namun keyakinan hatinya dia malah berpaling kepada selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ayat ini masih seputar tentang orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu ada berapa ayat Pak tadi? Ada 13 ayat. Dimulai dari ayat 8 sampai 20. Ingat-ingat Pak ya. Sebab ini perlunya kita ngaji tafsir Pak. Kalau kita tidak ngaji tafsir langsung, kita bingung Pak. Perhatikan aja dari awal tentang awal mula tentang menceritakan orang-orang munafik. Ini awal mula ayatnya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ini awal mula tentang ayat orang munafik. Kalau kita nggak ngaji tafsir, artinya paling begini Pak. Wa minan nasi, dan diantara manusia, man, orang yakuluna berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan diantara manusia ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimumin, dan mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Lalu perhatikan kalimatnya, kan membingungkan. Dan ada sebagian manusia yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Padahal di awal dikatakan mereka beriman. Maka disinilah pentingnya ngaji tafsir, yang para ulama tadi berkesinambungan ilmunya sampailah kepada Rasulullah SAW. Maka banyak sekali ketika pengertian ayat itu, banyak riwayat ketika sampailah pada pemanaan tafsir itu tertuju pada sahabat ahli tafsir, yakni Ibnu Abbas. Jadi sahabat yang luar biasa faham tentang seluk-beluk Al-Quran itu Ibnu Abbas. Kemudian ayat selanjutnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di hati mereka terdapat sakit, yang sakitnya mereka Allah akan senantiasa menambahkan. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih. Kan ini katanya mereka. Hum. Mereka siapa gitu ya? Taunya mereka munafik ya setelah diterangkan.
Selanjutnya semua bermakna mereka. Di ayat selanjutnya bermakna mereka. Wa idza qila lahum, mereka. Dan ketika dikatakan kepada mereka, mereka siapa? Terus sampai pada ayat 20 ini semuanya domir. Domir jamak hum. Mereka bermakna mereka, hum itu. Kalau kita tidak mengaji, hum ini siapa? Tidak mungkin kita memaknainya dengan seenaknya, ditembak semua orang. Bahasanya parah atau bahkan bahaya ketika memaknai hum ini tanpa pengertian tafsiran dari para ulama yang sudah memahami tentang isi Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sehingga sedikit demi sedikit ilmu yang kita kaji di setiap sebulan sekali Ahad pagi bermanfaat bagi kita dan semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Adapun sesi tanya jawab apa? Itu banyak lalu lalang di luarnya. Gimana sih? Di luar aja. Ya, kayaknya sepakat banget. Tahu Pak, saya udah nggak sabar. Saya sih ya aja Pak. Alhamdulillah. Kayaknya udah pada lapar. Demikian, sekali lagi mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.